pengambilan anak secara paksa. Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Gak tobat-tobatnya bohong mulu isi perut lu. Lu bilang gak pernah ketemu, gak pernah ini. Makanya oleh karena itu, pembicaraan kita nih sama Virgon ini untuk mengenai health mentality dari anak-anak ini ya kita akan coba untuk ambil alih hak asuh anak. Prahara perebutan hak asuh anak yang melibatkan Inara Rusli dan mantan suaminya, Virgon, kini kian memanas. Meski Mahkamah Agung telah memutuskan hak asuh ketiga anak mereka berada di tangan Inara, faktanya hingga saat ini anak-anak tersebut masih berada di bawah asuhan Virgon. Menurut keterangan kuasa hukum, pada awalnya Inara sempat merestui kepergian anak-anaknya bersama pihak Virgon. Hal itu dilakukan lantaran Inara tengah menghadapi sejumlah permasalahan pribadi pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak tersebut tak kunjung dikembalikan. Situasi inilah yang akhirnya membuat Inara mengambil langkah tegas. Seperti yang kita ketahui bersama, Inara pun melaporkan permasalahan ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Datang hanya ditemani asisten pribadinya, Inara mengaku akses komunikasi dan pertemuannya dengan ketiga anaknya kini tertutup. Kondisi tersebutlah yang membuat Inara merasa tak memiliki pilihan lain selain menempuh jalur ini. Terus akhirnya hari ini masih apa karena mungkin anak-anak diambil Inara, apa karena anak-anak diambil oleh Virgon sekarang diambil alih atau gimana? Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan. Ini panggilan kepada V yang dilakukan oleh Komnas Anak. Jadi pada prinsipnya sih memang klien kami Virgon nggak bisa hadir. Oleh karena itu kan tadi kan hari ini kita udah sampaikan surat jawaban atas undangan dari Komnas PA terkait untuk klarifikasi dan mediasi. Alasan yang nggak bisa hadir tuh yang pertama memang surat undangannya mendadak. Tanggal 2 Januari kemarin baru disampaikan. Makanya klien kami nggak bisa hadir. Selain itu juga karena Virgon juga ada kerjaan yang nggak bisa ditunda oleh dia. Kalau terkait ada tanggapan dari Komnas PA bahwa saudara Virgon mengambil paksa, saya rasa sih nggak fair juga ya. Karena kan Komnas PA kan juga belum dengar secara langsung dari alasan dari Virgon seperti apa. Apa benar diambil paksa atau memang keinginan dari anak-anaknya sendiri gitu. Kemarin informasinya pada saat dia diambil anaknya sampai dengan kemarin itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi terus kemudian juga handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Ya pastinya ada rasa khawatir yang oleh seorang ibu rasakan ya ketika harus berpisah dengan anaknya secara mendadak seperti itu. Nah, jadi si Ibu Inara berharap bahwa dia tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, terus juga bisa berkomunikasi dengan mantan suaminya atau ayah dari anak-anaknya supaya ini bisa dibicarakan dengan baik. Kemarin sih ceritanya tidak seperti itu. Jadi datang ya ke rumah, terus kemudian membawa pergi anak-anaknya. Setelah itu sudah tidak bisa dihubungi lagi, tidak ada komunikasinya seperti itu. Kemarin informasinya hanya sebatas itu saja sih. Pasca mendengar alasan yang disampaikan Inara, Eva Manurung selaku ibunda dari Virgon pun memberikan respons keras. Dengan nada penuh emosi, Eva secara tegas membantah tudingan bahwa pihaknya telah mengambil anak-anak tersebut secara paksa. Eva menegaskan, sebagai seorang ayah, Virgon memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Menurut Eva,
Langkah yang diambil Virgon semata-mata dilakukan demi keselamatan serta kenyamanan buah hatinya, terlebih di tengah berbagai persoalan yang saat ini menyeret nama Inara. Pengambilan anak secara paksa. Lo ngapain? Yang lo lakuin apaan di sono? Lah, berhak dong bapaknya nyelamatin anaknya. Aku aja seorang nenek berhak nyelamatin. Bunyinya kan kayak begini, ini keluarga lo. Lo boleh nanti jadi bininya orang, lo boleh jadi ininya orang. Lo inget ya, lo nggak bakalan berhenti berkesinambungan seumur hidup karena anak yang 3 ini. Gak tobat-tobatnya bohong mulu isi perut lo. Lo bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Di rumah Feby aja lo masih ketemu, lo nyamperin ke sono. Lo masih bawa anak lo makan. Hari Jumat kemarin masih bawa anak lo pergi. Nambahin dosa lo, nanti Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi lo. Jangan begitu kau. Lebih bagus jujur, polos apa adanya. Kita juga kasihan ngelihat kau. Ini aku orang tua yang bicara ya. Keras kepala nggak bisa dinasehatin. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetik. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Adik aku tidak pernah membatasi beliau untuk ketemu anak. Aku kemarin pun ketemu sama Inara di rumah. Dan dia ketemu anak-anak. Aku udah ketemu loh sekali ya. Dia udah 2 kali ke rumah, tapi yang satunya lagi aku nggak ada. Nah itu kan artinya, dan baru berapa hari ini, kalau nggak salah 3 hari. 3 hari ini dia ketemu anak. Jadi hal yang mana nih? Hal yang mana nih yang dia bilang Virgon tuh ambil anak kayak gitu kan? Kan dikasih akses untuk ketemu. Boleh kok diizinin. Tidak ada ditutup ya. Baru 3 hari yang lalu ketemu. Oke. Dan itu valid. Kayaknya 1 hari sebelum naik berita itu. Berarti 1 hari sebelum Misalnya hari ini, besok dia naik berita itu. Jadi 3 hari mundur dari hari ini hari apa nih? Senin. Nah itu mundur aja, saya hari apa? Ya udah dimundur aja 3 hari. Artinya pertemuan itu kalau nggak salah udah beberapa kali. Yang aku aja pernah ketemu, yang sebelumnya pernah ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali lah. Seperti itu. Usai kedatangan Inara ke Komnas Perlindungan Anak, konflik ini pun berpotensi semakin panjang. Pasalnya, pihak Virgon disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa gugatan balik terkait pengalihan hak asuh anak. Kuasa hukum Virgon menyebut, dasar dari gugatan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan mental serta pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Tak hanya itu, mereka juga merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang memungkinkan adanya pengalihan hak asuh dalam kondisi tertentu dan dengan alasan yang dianggap sah menurut hukum. Makanya oleh karena itu, pembicaraan kita nih sama Virgon ini untuk mengenai health mentality dari anak-anak ini ya kita akan coba untuk ambil alih hak asuh anak. Terkait yang kemarin kita dengar kan keributan dari saudari IR itu. Makanya akhirnya kemarin ada sempat perbincangan lah antara kita dengan saudara Virgon untuk coba ambil buat apa? Buat kepentingan anak. Memang sih yang diketahui kan memang kalau mungkin yang orang tahu kalau sudah ada putusan ingkrah, putusan yang berkekuatan hukum tetap kan memang kemarin kan hak asuh anak ada di Inara kan. Nah, tapi ingat di pasal 156 huruf C itu kompilasi hukum Islam, pihak yang lain tuh bisa mengambil hak asuh anak tersebut. Makanya kita akan coba masukin gugatan baru terkait pengalihan hak asuh anak. Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak adonah seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya fee, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja. Cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Kalau dia merawat yang baik, itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang ayah itu udah pasti, mau anaknya itu dikuasai dia atau dikuasai oleh ibunya. Namanya perceraian itu merupakan kewajiban, memberikan sandang, pangan, papan, kan begitu, seperti itu. Jadi itu kewajiban, bukan menjustifikasi bahwa dia lebih baik.
bukan itu, karena kewajiban. Alasannya adalah karena dia melihat bahwa Inara ini belum selesai kasusnya. Kasusnya harus selesai, ya kan? Nah, setelah selesai barulah itu diberikan. Itu kan alasan. Tetapi ini kan masalahnya adalah kalau kita merujuk anak adalah kita ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Belum usai perjuangannya dalam mempertahankan hak asuh anak dari sang mantan suami, nasib miris Inara justru kembali berlanjut. Sejak konflik ini mencuat ke ruang publik, kehidupan Inara seolah kehilangan pegangan. Sejumlah pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya perlahan menghilang. Tak berhenti di situ, Inara juga harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Insanul, sosok yang sempat berada di sisinya, tiba-tiba memilih pergi dan dikabarkan berniat kembali kepada Mawa, istri sahnya. Kondisi ini pun semakin menambah berat ujian yang kini harus dihadapi Inara. Ya, update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan, mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka juga, terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu, seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Sejauh ini sih belum, karena kalau toh ada hal yang sifatnya talak, tentu kami pasti tahu. Insanul dari kemarin tuh minta agar bisa nggak sih bang, aku bisa balik lagi ke Mawa gitu kan. Saya bilang semua itu bisa dilakukan dengan niatan dan bagaimana bisa meyakinkan kan gitu. Tapi balik lagi semua tuh tergantung bagaimana Mawa. Saat ini mungkin sekarang ini sama-sama masih mengevaluasi ya, seperti itu ya, atau mungkin meyakinkan bagaimana Mawa bisa meluluhkan hati Mawa lagi, bisa ketemu lagi, bisa ngobrol, disampaikan apa yang kurang, apa yang harus disampaikan. Terus ya itulah yang sekarang ini secara chat masih dilakukan oleh Insanul setiap hari, masih disampaikan juga, baik itu dari kuasa hukum. Jadi bisa membantu gimana caranya supaya bisa ketemu kan gitu. Selain itu, kuasa hukum Inara mengungkapkan bahwa sejak akhir Desember lalu, sudah terlihat adanya gejala keretakan serius dalam rumah tangga Inara dan Insanul. Bahkan, keduanya dikabarkan tak lagi tinggal serumah. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum Insanul. Namun meski demikian, pihak Inara menyebut kliennya telah menyiapkan diri secara mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam rumah tangganya di tengah badai persoalan yang terus datang silih berganti. Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Dan dia juga kemarin sempat memberikan statement juga kepada saya bahwa dia nggak bisa nunggu lama memang, karena dia ada anak yang harus dia besarkan. Ya, dia sekarang ini, Inara juga harus memperjuangkan anaknya melalui Komisi Perlindungan Anak, dan sekarang juga dia dan lawyernya juga sudah mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya kalau dari proses yang dilakukan oleh Komisi Anak ini tidak jalan. Nah, Inara pun juga sudah sampaikan kalau sebelum Lebaran Insanul juga belum ada keputusan apa-apa. Ya, ini menjadi warning juga buat Insanul. Inara sempat memberikan informasi kepada saya, dia akan mundur.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.